Jadi kita melihat faktor utama di perekonomian karena tidak paham general equilibrium teori itu membuat kita melakukan kebijakan yang salah tanpa disadari. Untung ada mantan dosen UI ini yang bisa memperbaiki itu. Kita perbaiki bulan September, Oktober, November, dan sekarang. Jadi sekarang pertumbuhan base money atau minyak di perekonomian itu di atas 10%, double digit, yang bisa membuat kredit tumbuh double digit juga, yang artinya ekonomi kita akan membaik ke depan. Anda sebelumnya kan sering dengar Indonesia cemas ketika ekonomi dalam fase yang lambat seperti ini. Sekarang kita balik, pertumbuhan sudah sekarang di atas 5%, di 5,39%, 5,4% kira-kira. Mungkin untuk sebagian fakultas teknik nggak ngerti itu apa artinya. Itu artinya ke depan akan lebih bagus lagi, dan yang paling penting adalah lapangan pekerjaan akan terbuka. Ke depan Anda akan lebih mudah cari kerjaan dibanding sebelumnya. Inilah momentum pertumbuhan ekonomi yang kita ciptakan dan kita pastikan akan berjalan terus ke depan. Ekonomi kita akan tumbuh lebih cepat, tahun ini mungkin mendekati 6%, tahun depan di atas 6%, sampai akhirnya mendekati 8% yang seperti yang dijanjikan. Artinya apa? Kita sedang betul-betul menuju arah Indonesia emas. Jadi Anda nggak usah takut dengan masa depan Anda. Ya, saya harap teman-teman nanti semua ke depan mempelajari hal-hal itu, belajar dari kesalahan dan melihat, menumbuhkan kemampuan melihat keterhubungan atau pendekatan general equilibrium menurut ekonomi itu. Karena dunia nyata tidak bekerja dalam kotak-kotak disiplin. Dunia nyata bekerja dalam jaringan sistem. Kalau untuk para ekonom, belajari sampai Anda mengerti betul-betul prinsip general equilibrium di pasar yang sebetulnya. Dan sistem pertama yang membentuk kita itu bukan negara, tapi keluarga. Ini kan Anda baru lulus, pasti sedang cari kerja kan? Kalau saya dari keuangan, jadi ada lowongan kerja untuk lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Siapa yang mau kerja sama saya? Siapa yang mau kerja sama saya? Oh, nggak ada, ya udah. Tadinya mau saya rekrut Pak sebagai asisten pribadi, nemenin saya dari hari ke hari sehingga pengetahuan kita ditransfer ke generasi yang lebih muda. Tapi kadang nggak ada yang mau, ya udah nggak apa-apa. Dipikirnya gajinya kecil. Di keuangan gajinya bisa besar. Saya selalu bilang sama Bu Lana, gaji di keuangan turun dibanding LPS. Iya, gaji pokoknya lebih rendah. Tapi ada juga jabatan komisaris rupanya. Lumayan tuh. Jadi Anda jangan takut kerja di keuangan, nanti kalau mau ngelamar aja. Masa depan di sana juga baik, cerah. Gajinya juga lumayan nih, gede. Bapak, Ibu, serta para wisudawati yang saya banggakan, sekarang saya masuk ke tantangan nasional. Udah saya bilang sedikit tadi ya, Indonesia sudah lama tumbuh di kisaran 5%. Itu kayaknya bagus, sebagian orang bilang itu sudah maksimal. Padahal menurut saya kita paling enggak harus tumbuh 6,7% menuju 7% untuk menyerap tenaga kerja baru yang memasuki usia kerja. Kalau kita ingin menjadi negara maju, tumbuh 5% itu tidak cukup. Kalau saya lihat Korea, Taiwan, Jepang, Amerika, Jerman, even Cina, untuk menjadi negara maju, Anda harus tumbuh double digit dalam lebih dari 10 tahun. Jadi ketika Pak Prabowo bilang 8%, kita banyak ngetawain kan, oh nggak mungkin. Tapi itu adalah prasyarat untuk menuju negara maju. 8 masih kurang, mestinya harus didorong ke arah 10.
Tapi untuk 5 tahun ke depan kalau dapat 8 udah cukup. Sebagai gambaran apa sih artinya pertumbuhan cepat? Ya ada gambar di sini. Di tahun 2025 karena dorongan triwulan terakhir kita tumbuh 5-11%. Orang bilang itu mah jelek biasa. Tapi kalau Anda banding negara G20, kita tertinggi. Kita lebih tinggi daripada China, Saudi Arabia, Spanyol dan lain-lain. Jadi Anda nggak usah minder menjadi bangsa Indonesia. Kita top di G20. 5% bagus. Tapi untuk kita nggak cukup. Contohnya apa? Kalau ada gejolak sedikit di ekonomi, kita ngalamin kondisi akhir Agustus, awal September tahun lalu. Jadi kita nggak boleh tumbuh terlalu lambat. Ke depan kita perlu mesin-mesin pertumbuhan ekonomi yang dibahan bakari oleh tenaga muda lulusan pintar-pintar dari UI yang handal. Anda mungkin sekarang lulus merasa pintar, cum laude, ada yang semua cum laude, ada yang 4, 3,99. Itu belum cukup. Anda mesti belajar lebih dalam lagi untuk memahami dunia dan bagaimana memberikan kontribusi ke perekonomian. Yang IPK-nya rendah juga jangan takut. Terakhir, pada akhirnya menentukan keberhasilan Anda adalah ketekunan Anda. Jadi Anda belajar terus, jangan pesimis. Sebelumnya kan sering kita bilang, 30 detik. Global ekonomi penuh ketidakpastian. Karena itu masa depan kita suram, Indonesia gelap. Ekonom jarang yang menyebutkan bahwa domestic demand, permintaan dalam negeri, itu berkontribusi sekitar 90% terhadap perekonomian Indonesia. Yang 10% cuman global. Jadi kalau yang 10% amburadul, saya hidupkan yang 90%, kita harusnya masih nggak apa-apa. Intinya adalah Anda jangan takut. Nasib kita di tangan kita sendiri. Kalau Anda nanti pintar-pintar mengurus permintaan dalam negeri tadi, walaupun ekonomi dunia gonjang-ganjing, kita bilang go to hell. Saya nggak peduli, kita akan tumbuh dengan baik. Jadi ke depan Indonesia kita harapkan bisa tumbuh lebih baik. Saya perlu dukungan dari teman-teman wisudawan yang baru lulus hari ini. Kalau ada yang mau berkontribusi langsung, bisa langsung daftar ke saya. Nanti saya proses dengan cepat. Tapi yang penting gini, ekonomi kita sedang fase percepatan lagi. Ekonomi itu kadang-kadang naik turun kan. Itu yang disebut business cycle. Nggak tahu di ekonomi belajar business cycle enggak. Dulu saya pernah ngajar di sana business cycle, tapi kayaknya udah berhenti. 7 tahun sampai 10 tahun ekspansi, setahun resesi. 7 tahun sampai 10 tahun ekspansi, setahun resesi. Resesi kita terakhir tahun 2020. 2023 kita memasuki fase ekspansi lagi. Dan kalau kita pintar, kita bisa ekspansi itu sampai tahun 2033 sebelum ekonominya melambat lagi. Jadi Anda lulus sekarang untung karena kita dalam fase ekspansi dan saya akan pastikan ini akan berlangsung sampai 2030 nanti dan tentunya kontribusi Anda akan amat signifikan untuk mendukung ekspansi ekonomi Indonesia ini. Jadi ke depan tolong kita sama-sama bekerja lebih keras untuk mewujudkan Indonesia Emas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
persembahan lagu. Lagu bertajuk Ang Mamiri dengan solis Diva Immanuela Kinanti Hutagaol dari Fakultas Kedokteran Gigi dengan